semua, perkenalkan nama saya Intan Rahmawati. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 macam logical fallacies yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada appeal to emotional. Seperti namanya, pernyataan ini sesat karena orang itu memanipulasi perasaan kita. Seolah-olah kita jadi membenarkan suatu hal atau pernyataan karena perasaan kita merasa itu benar. Ayo, familiar nggak dengan keadaan itu? Ini salah satu kalimat paling umum. Wah, kacau sih. Itu kalau sampai nggak kayak gitu, pasti sedih banget nanti. Misalnya, ketika ada guru yang dianggap jago mengajar karena dekat dengan murid secara personal, lalu di suatu ujian, si guru bilang, Boleh nyontek, tapi jangan berisik ya. beberapa hari kemudian, guru ini mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Nah, kalau udah begini, biasanya banyak tuh orang-orang yang bilang, Harusnya sekolah nggak ngasih hukuman sih. Dia kan guru asik, ngajarnya juga enak. padahal yang dimaksud dengan ngejar enak, ya karena dekat secara pertemanan aja. Pernyataan-pernyataan kayak gitu secara logika salah. Karena memang peraturan di sekolah tersebut, misalnya setiap ujian dilarang nyontek. Tetapi si guru malah menganjurkannya, selama gak ketahuan. Secara logika seharusnya ini sederhana kan, melanggar peraturan sama dengan mendapatkan sanksi. Tapi logika tersebut terkadang bisa diserang dengan memanfaatkan perasaan atau emosi kita. Inilah yang dinamakan appeal to emotional. Masuk ke poin kedua, ada appeal to authority. Kalau tadi kita dipaksa menyetujui karena diserang perasaannya, lain lagi sama sesat pikir yang satu ini. Dari namanya kita bisa tahu kalau kita seolah-olah dipaksa tunduk karena pernyataan orang tersebut keluar dari mereka yang punya jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Atau dengan kata lain, pernyataan orang tersebut dianggap benar karena kita takut sama orangnya. Makanya secara logika, itu sebenarnya merupakan sesat pikir. Misalnya, Kelas kita tuh kelas paling keren. Kata kepala sekolah sih gitu. nah, kalimat itu logikanya salah karena landasan yang dia pakai adalah kata kepala sekolah. Seolah-olah dengan menggunakan kedudukan orang yang lebih tinggi, kalimat tersebut jadi benar. Padahal, untuk menentukan kelas paling keren, harus ada ukuran yang jelas. Bisa dengan melihat nilai rata-rata kelasnya atau yang sebagainya. Masuk ke poin ketiga, ada strawman fallacy. Bentar, apa nih? Kok sesat pikir bawa-bawa strawman? Coba deh kamu ketik kata strawman di Google, pasti muncul orang-orangan sawah. Apa hubungannya sesat pikir atau cacat logika dengan orang-orangan sawah? Orang dengan sesat pikir strawman fallacy punya cara mengubah argumen lawan menjadi argumen baru yang dia anggap argumen tersebut untuk kemudian dia serang. Padahal argumen itu sama sekali gak pernah keluar dari orang itu. Makanya si orang ini jadi kayak ngebuat orang-orangan sawah sebagai pengganti lawan bicaranya untuk kemudian dia serang. Contohnya begini, misalnya di suatu waktu kamu pengen keluar dari grup WhatsApp karena menurut kamu jarang buka grup itu. Ketika kamu berpamitan di grup, orang-orang di sana bilang, Loh, ngomong aja kali kalau ada masalah sama kita. kenapa strawman fallacy ini masuk ke dalam sesat pikir? Karena dia jelas-jelas membuat argumen baru dan dibuat seolah-olah itu adalah argumen yang keluar dari orang lain. Padahal gak ada yang pernah ngomong gitu. Masuk ke poin keempat, ada red herring. Makhluk apa lagi ini? Red herring tuh sebetulnya ikan merah yang baunya menyengat. Masuk ke dalam ranah sesat pikir ini karena dia suka dipakai untuk mengalihkan perhatian. Bayangin aja kamu lagi ngobrol lalu tiba-tiba ada orang ngeluarin ikan bau di dalam tasnya. Pasti arah pembicaraan tiba-tiba berubah. Misalnya, kamu lagi video call sama temen, lalu muncul pembicaraan ini. Mumpung lagi di rumah terus, mau coba buka bisnis kecil-kecilan ah. Lalu jawabannya, Halah, kamu aja kerjanya main HP terus. Gimana mau buka bisnis coba? Jawaban itu tidak masuk ya saudara-saudara. Kita ngomong apa, dia bahas apa. masuk ke poin terakhir yang kelima ada burden of proof. Nah, sesat pikir yang terakhir ini cukup unik. Namanya Burden of proof. artinya beban pembuktian. Kayaknya banyak di antara kamu yang pernah ngalamin ini.
Entah kenapa, ada orang-orang di luar sana yang suka bikin makin ribet hidup kita. Bayangin, kamu baru selesai ujian, lalu salah satu murid lain nyamperin kamu. Lo tadi nyontek kan? Ngaku aja lo. Hah? Enggak, gue nggak pernah nyontek. Apa coba buktinya gue nyontek? Ya lo lah yang buktiin kalau lo nggak nyontek. Padahal, dia yang nuduh tapi kita yang harus disuruh buktiin. Kenapa logika ini kacau? Karena kita yang harus membuktikan kalau tuduhan dia itu salah. Logika yang benar seharusnya dia yang memberikan bukti sesuai dengan tuduhannya. Ya, kurang lebih seperti itu berbagai macam sesat pikir yang beredar di masyarakat. Sesat pikir ini menunjukkan kalau banyak orang di luar sana yang tidak menggunakan logika dengan semestinya. Dan dengan mempelajarinya, kita jadi tahu dan tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan kayak gini. Selain itu, pikiran kita juga akan lebih kritis karena kita tahu ada yang tidak logis dari pernyataan seseorang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!